Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dani Gabriel Puarno. Saya adalah mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dengan NIM 21010144 dengan mata kuliah Teori Pembelajaran dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yaitu mengenai teori belajar sibernetik. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu belajar. Belajar adalah perubahan watak atau kemampuan manusia yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu, yang mana bahwa belajar bukan sekedar sebagai proses pertumbuhan. Pengertian belajar menurut teori belajar sibernetik. Menurut teori sibernetik ini, belajar adalah pengolahan informasi. Belajar dan pembelajaran merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan seseorang, meskipun kualitas itu sendiri bersifat relatif, sehingga dapat dipandang dari berbagai persepsi. Hakikat pembelajaran berdasarkan teori ini yaitu usaha guru untuk membantu siswa mencapai tujuan belajarnya yang secara efektif, dengan cara memfungsikan unsur-unsur kognitif siswa, terutama unsur pikiran untuk memahami stimulus dari luar melalui proses pengolahan informasi tersebut. Kita masuk melalui topik yang kedua yaitu teori pemrosesan informasi. Yang pertama adalah sensory receptor, dan yang kedua working memory. Yang ketiga adalah long term memory. Teori belajar dalam aliran sibernetik atau Landa. Menurut Landa, yaitu proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pembelajaran yang hendak dipelajari dapat dipecahkan ataupun dapat diselesaikan. Dalam teori ini dibedakan menjadi dua macam proses berpikir, yaitu yang pertama proses berpikir algoritmik dan yang kedua proses berpikir divergen. Aplikasi teori belajar sibernetik dalam pembelajaran. Yang pertama, kemampuan peserta didik, yaitu diperlunya pengetahuan dan keterampilan itu merupakan prasyarat utama untuk seorang siswa dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, motivasi. Yang ketiga, perhatian. Yang keempat, persepsi. Yang kelima, transfer. Yang keenam, lupa. Yang ketujuh, retensi, dan yang terakhir adalah ingatan. Model pembelajaran aliran sibernetik. Menurut teori sibernetik, dikatakan proses belajar sangat ditentukan oleh sistem yang akan dipelajari. Model pembelajaran ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, model pembelajaran kooperatif, dan yang kedua, model pembelajaran open-ended. Kita masuk topik yang terakhir, kelebihan dan kekurangan teori belajar sibernetik ini. Yang pertama, kelebihan teori belajar sibernetik, yaitu berpikir pada orientasi kelebihan teori sibernetik. Yang pertama, cara berpikir yang berorientasi pada suatu proses yang lebih menonjol. Yang kedua, penyajian pengetahuan yang lebih memenuhi aspek ekonomi karena terkesan modern. Yang ketiga, dapat terarahnya kegiatan belajar kepada tujuan yang bakal dicapai. Dan yang terakhir, keterkaitan transfer belajar dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, kekurangan teori belajar sibernetik. Yang pertama, terbatasnya kinerja kemampuan otak untuk menerapkan teori ini. Yang kedua, tidak atau kurangnya memperhatikan bagaimana proses pembelajaran itu. Yang ketiga, terlalu menekankan pada sistem informasi yang akan dipelajari hingga lupa akan keterbatasan kinerja otak untuk menerapkan teori-teori ini. Sekian hasil presentasi yang dapat saya lakukan. Jikalau saya mempunyai kesalahan dari tutur kata ataupun sikap saya minta maaf. Terima kasih.